Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tania Marvita dari Universitas Yarsi. NPM saya 1212020023. Di sini saya akan menjelaskan statistik parametrik uji ANOVA yang terdiri dari uji ANOVA satu arah one way dan uji ANOVA dua arah. Sebelumnya, saya akan menjelaskan statistik parametrik uji ANOVA yang terdiri uji ANOVA satu arah dan uji ANOVA dua arah. Statistik parametrik uji ANOVA. ANOVA, uji ANOVA Analysis of Variance, merupakan pengujian dengan menganalisis variance. Apabila pada uji T jumlah sampel yang digunakan adalah 1 atau maksimal 2 sampel, maka pada uji ANOVA sampel atau variabel yang digunakan lebih dari 2. One way ANOVA atau ANOVA satu arah. Uji ANOVA satu arah one way ANOVA adalah jenis uji statistika yang digunakan untuk menguji apakah ada perbedaan rata-rata lebih dari dua variabel yang bersifat bebas satu sama lain. Two way ANOVA, ANOVA dua arah. Uji ANOVA dua arah, two way ANOVA adalah jenis uji statistika parametrik yang bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata antara lebih dari dua grup sampel. Berbeda dengan uji one way ANOVA yang analisisnya hanya berlangsung satu arah, yaitu antar perlakuan, maka pada uji two way ANOVA, arah analisisnya berlangsung dua arah, yaitu antar perlakuan dan antar kelompok. Selanjutnya saya akan membacakan soal uji ANOVA satu arah. Uji ANOVA one way ANOVA, contoh kasus. Mahasiswa FKYRC angkatan 2018 ingin melakukan pengujian efek dari 3 macam merek obat penurun tekanan darah terhadap 3 kelompok pasien. Sebuah penelitian dilakukan dengan mengambil sampel pasien yang dikelompokkan menjadi 3 sesuai dengan merek obat yang diminum, yaitu pasien peminum obat merek X menjadi kelompok pasien 1, obat merek Y menjadi kelompok pasien 2, dan obat merek Z menjadi kelompok pasien 3. Keterangan, sebuah penelitian dilakukan dengan mengambil sampel pasien yang dikelompokkan menjadi 3 sesuai dengan merek obat yang diminum yang merupakan dua variabel yang bersifat bebas satu sama lain. Variabel value 1 kelompok pasien 1, pasien peminum obat merek X, kelompok pasien 2, pasien peminum obat merek Y, kelompok pasien 3, pasien peminum obat merek Z. Selanjutnya kita buka aplikasi SPSS. Klik file yang ingin kita gunakan. Di sini saya menggunakan file soal uji ANOVA satu arah. Jika sudah, kita klik OK. Jika data sudah terbuka, kita klik variabel view. Di kolom desimal, kita rubah menjadi 0. Lalu kita klik data view. Kita klik analyze, compartments, one way ANOVA. Tekanan darah kita pindahkan ke dependent list. Kelompok pasien kita pindahkan ke faktor. Lalu kita klik option. Kita checklist deskriptif dan homogeneity of variant test. Lalu kita klik continue. Kita klik post host. Kita checklist Bonferroni dan 2K. Lalu kita klik continue. Lalu kita klik OK. Dan inilah hasil data one way ANOVA satu arah. Di sini saya akan menjelaskan data deskriptif tekanan darah pasien peminum obat. Obat X yaitu jumlahnya 7 orang. MEA-nya 125,00. Standard deviation-nya 10,801. Obat Y jumlahnya 7 orang. MEA-nya 125,00. Standard deviation-nya 12,583. Obat Z jumlahnya 7. MEA-nya 152,14. Standard deviation-nya 15,507. Di sini obat X dan Y tidak mengalami perubahan, sedangkan di obat Z mengalami perubahan signifikan. Jika kita lihat di test of homogeneity of variance, signifikannya yaitu 0,708. Di bagian ANOVA, tekanan darah yaitu
signifikannya 0,001. Untuk pengujiannya, nilai signifikannya 0,708. Probabilitasnya lebih dari 0,05. Maka data di atas mempunyai varian yang sama HO dan demikian telah memenuhi syarat uji ANOVA sehingga kita bisa melanjutkan analisisnya. Apabila signifikannya lebih besar 0,05, maka HO diterima dan HA ditolak. Selanjutnya, saya akan menjelaskan uji ANOVA dua arah. Di sini saya sudah membuka file contoh soal uji ANOVA dua arah. Selanjutnya, kita klik variable view. Di kolom desimal, saya rubah menjadi 0. Jika sudah, kita klik data view. Kita klik Analyze, klik General Linear Model, lalu kita klik Unified. Jika sudah, ujian kita pindahkan ke dependent variable, gender kita pindahkan ke fish vector, pendidikan kita pindahkan ke fit vectors. Lalu kita klik plots. Gender kita pindahkan ke horizontal axis. Pendidikan kita pindahkan ke separate lines. Lalu kita klik add. Di sini gender dikali pendidikan. Lalu kita klik continue. Selanjutnya kita klik post hoc. Pendidikan kita pindahkan ke post hoc test 4. Lalu kita checklist OK, kita klik continue. Selanjutnya kita klik option. Gender, pendidikan, gender kali pendidikan kita pindahkan ke display means for. Lalu kita checklist di bagian display yaitu descriptive statistics dan homogeneity test. Lalu kita klik continue. Jika sudah, kita klik OK. Dan inilah hasil data uji ANOVA dua arah. Di sini saya akan membacakan data uji ANOVA dua arah. Di bagian gender, 1 laki-laki jumlahnya 18, 2 perempuan jumlahnya 22. Di bagian pendidikan, 1 SMP jumlahnya 8 orang, 2 SMA jumlahnya 20 orang, 3 S1 jumlahnya 12 orang. Di tabel descriptive statistik, di bagian pendidikan laki-laki, SMP meannya 32,43, standard deviation-nya 11,646. SMA meannya 46,60, standard deviation-nya 11,082. S1 77,83, standard deviation-nya 18,192. Totalnya 51,50, standard deviation-nya 23,993. Di pendidikan perempuan, SMP-nya meannya 68,00, standard deviation-nya 0 karena jumlah datanya cuma 1. SMA meannya 65,13, standard deviation-nya 8,551. Di S1 69,67, standard deviation-nya 10,558. Totalnya 66,50, standard deviation-nya 8,922. Totalnya SMP meannya 36,88, standard deviation-nya 16,565. Untuk SMA 60,50, standard deviation-nya 12,146. Untuk S1 73,75, standard deviation-nya 14,809. Di tabel reference test of equality of error variance, signifikannya 0,527.
Jika nilai signifikannya 0,527 lebih besar 0,05, maka data di atas mempunyai varian yang sama, HO, dan demikian telah memenuhi syarat uji ANOVA sehingga kita bisa melanjutkan analisisnya. Karena signifikannya 0,527 lebih besar 0,05, maka HO diterima dan HA ditolak. Sekian dari saya, semoga penjelasannya bisa mudah dipahami dan dimengerti. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.